ini kami boleh kembali memuji menyembah-Mu. Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengar, menikmati, menjiwai, bahkan mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Roh Kudus memimpin kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun ibu-ibu yang terkasih dalam menikmati firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya bisa ada di sini, Bu Sibarani. Selamat pagi, Bu Sibarani. Pagi. Terima kasih untuk teman-temanku semua. Maaf kalau agak absen. Ini tahun keempat untuk kuliah saya dan Tuhan izinkan tanggal 23 Juli saya sidang skripsi dan Juli mungkin sudah Tuhan memberkati saya lulus. Puji Tuhan. Kita masuk ya langsung, kali kita hanya punya 15 menit atau 20 menit kalau di rundown ini. Ibu-ibu yang terkasih, kita semua sudah tahu ya amanat agung. Ibu-ibu di sini udah kelasnya, udah levelnya luar biasa. Kalau saya perhatikan di POM itu, saya memang nggak ikut, waktunya selalu bentrok. Tetapi wah betul-betul kesetiaan, kekompakan, kesehatian, frekuensi, luar biasa. Apalagi ada Bu Bintang yang di belakang, betul-betul dia, wah traktornya lah gitu. The Great Commission, ya amanat agung. Kita semua sudah tahu ya. Great Commission ini wasiat. Kalau orang mau meninggal, orang tua kita mau meninggal, atau kita juga nanti kelak akan meninggal, pasti kita akan memberi pesan, ya itu wasiat. Atau harta, atau yang lain-lainnya. Mungkin pribadi kita, karakter kita, atau kebiasaan kita yang baik tentunya yang kita akan sampaikan kepada anak dan cucu kita. The Great Commission ini kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena itu berdirilah, jadikanlah semua bangsa itu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amanat agung, perintah, instruksi Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani aposteo, mengutus. Mengutus itu, ini bukan bagian pendeta, penginjil atau penatua sama diaken, tidak. Kita semua ibu-ibu. Tuhan tidak melihat label kita, misalnya sintua, tidak. Tapi kita semua. Karena apa? Sekarang dengan adanya medsos, ibu-ibu lihat para murtadin begitu. Mungkin di sini ada yang suka edis TV. Nah, luar biasa kan? Melalui edis TV sekian ribu. Bahkan saat itu juga ada mereka yang menjadi pengikut Kristus. Hakikat gereja kita adalah tubuh Kristus. Baik pria maupun wanita, kita wajib melaksanakan karena ini tanggung jawab kita semua. Amanat agung adalah instruksi Tuhan untuk kita. Wasiat, amanat yang harus kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu mempunyai peranan penting. Ya memang kan kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8 kan kita kalau Roh Kudus datang, kita diutus ke pertama Yudea, Samaria, Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu bukan tugas pendeta penginjil saja, tapi kita semua. Yudea berbicara keluarga, Samaria berbicara tetangga, dan kemudian Yerusalem satu masyarakat itu, dan kemudian keluar. Melalui medsos kita sudah gencar, tetapi kita juga jangan kalah set. Ya, jangan kalah set. Kita juga diutus kepada yang dekat kita, keluarga kita yang belum kenal Kristus, kepada tetangga. Mari kita mulai menyampaikan amanat Tuhan supaya mereka semua selamat. Tidak hanya kita aja, keselamatan jangan egois loh. Ya, puji Tuhan di sini ada Bu Sibarani. Kalau tadi Bu Aan itu bukan 2005. 2005 itu saya baru masuk di POM, Bu Sibarani yang ketua. Kemudian 2006 pemilihan. Bu Sibarani mau tuti sudah forum dengan surat suara, kertas suara. Jangan, saya kan driver, maaf ya, supir jemputan. Saya banyak urusan. Anak saya masih kecil-kecil, waktu itu anak saya yang kecil itu masih kelas 2 SD. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Udah diputuskan. Aduh, Bu Sibarani memang betul ketahuan banget halak kita ya. Salah satu juga, ya kalau dari segi umur saya lah senior, tapi dia itu lebih senior dari galaknya, betul. Nah, akhirnya dibentuklah saya di sini. Jadi ibu-ibu, jadi masuk ya ke ini nggak apa-apa ya, karena ini pemilihan. Jangan takut, jangan gentar, Bu.
Mungkin ada yang belum tahu atau yang nggak kenal saya mantan muslim, murtadin. Nah, begitu masuk disinilah diklat saya. Sampai akhirnya Tuhan kasih bonus sekolah STT. Ya puji Tuhan sudah mau selesai 4 tahun ini. Jadi ibu-ibu senang ikut Tuhan, senang jadi pelayan Tuhan, senang dipakai Tuhan. Karena apa? Kita punya bos di atas segala bos. Dulu saya juga kerja sekuler, tapi bos saya manusia biasa. Saya keluar. Begitu saya usaha, saya jemputan sekolah, ngurus sendiri, luar biasa. Ditambah lagi masih Barani yang memilih aku. Saya dengan gejolak ekonomi, gejolak usaha dan sebagainya. Waktu Tuhan pilih saya, akhirnya saya menerima dengan keterbatasan, ketidakberdayaan. Tetapi sungguh ini kesaksianku secara pribadi. Waktu aku down di titik terendahku, Kau hadir Tuhan, mengangkatku. Betul. Urusan saya banyak sekali waktu itu, tapi Tuhan kenapa pilih saya? Kan semakin sibuk. Ternyata pelayanan rohani menjadi dasar yang mengimbankan segala masalah, segala tantangan, segala pergumulan lewat. Puji Tuhan. Sekarang sudah menjadi opung ya. Terus semuanya Tuhan siapkan. Memang kalau gitu parkir aja tadi saya di depan, aduh saya mau nangis. 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ada di sini, dan ini yang membentuk saya. Bu-ibu jangan takut ya, bersama Yesus lakukan perkara besar, dan bersama Yesus bos kita jangan takut. Justru upahmu besar bukan hanya di surga, di dunia juga. Jangan hitung dengan materi ya, jangan. Kekuatan kita waktu kita menerima ya job dari Tuhan ya, luar biasa. Itu menopang kehidupan kita yang dinamika masalah bertubi-tubi ya. Kita lanjut ya. Jadi kita kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting untuk perkembangan misi dan penginjilan di masa ke masa ya. Dan kita tahu di perjanjian baru juga banyak ya, Priscilla, Aquila, terus yang kain ungu, Tiatira, semua itu orang-orang yang bersimpatik dan akhirnya mendukung pelayanannya. Nah, kita semua wajib melaksanakan amanat Tuhan, yaitu menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada mereka semua yang belum kenal Kristus. Ya, amin. Slide 2. Saya ambil dari perempuan ini, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria? Siapa? Ibu tahu? Di pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42 berbicara seorang perempuan yang najis. Dia seorang pelacur, dia seorang yang disingkirkan, dia seorang Samaria yang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tidak. Satu saat Tuhan berjalan mau ke Galilea dan dia kehausan. Ada di situ, di kota Sikar, ada sumur Yakub. Yang saat itu sumur Yakub ini ditujukan untuk Yusuf anaknya. Tuhan Yesus ke dekat sumur itu dan duduk. Jam 12 siang, tengah hari, perempuan Samaria datang. Kenapa ngambil air kok di tengah hari? Pasti kan tanya. Orang ngambil air, orang atau ibu-ibu mau mencuci kan pastinya pagi-pagi. Tidak ada yang jam. Dia datang ke situ dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka percakapan. Beri aku minum. Dan dia menjawab apa? Kamu kan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan saya, orang Samaria. Dia menyadari dia najis, dan dia menyadari dia tidak layak karena dia bukan orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus menjawab apa? Kalau kau memberi air minum kepadaku, kau akan menerima air kehidupan yang aku akan berikan, dan air kehidupan ini kekal selamanya. Kau tidak akan haus lagi. Respon dia, wah, masa gitu lah. Wow, keren gitu. Dari respon itu akhirnya bercakap-cakaplah Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Kamu kan belum punya suami. Yang ada itu kan ada 5 suamimu. Itu bukan suamimu. Dan yang satu yang sekarang denganmu pun itu bukan suamimu. Ini kok tahu? Wah, ini jangan-jangan Mesias. Seperti itu dugaannya. Dan ternyata setelah bercakap, akhirnya perempuan Samaria ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di ayat 39 ya, Yohanes 4. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan Samaria ini, perempuan yang disingkirkan, perempuan yang katakanlah perempuan kotor, perempuan yang tidak layak. Tapi karena perkataan
perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Artinya, dia tahu loh aku apa adanya. Dia tahu loh perbuatanku selama ini. Di ayat 42 dikatakan, dan mereka berkata kepada perempuan itu. Karena selanjutnya, waktu ayat 39 si perempuan Samaria itu percaya kepada Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus Mesias, dia berkata ke teman-teman sekampungnya, dia lari ke kampungnya, dia katakan, aku sudah ketemu Mesias. Dia tahu segala apa yang kulakukan. Dan ternyata orang sekampung itu penasaran, aku mau ketemu. Di mana dia? Ada di sini. Satu kampung percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Di sini kalau ada sekitar 40 orang, mana? Satu orang satu atau satu orang dua, terus bertambah. Karena apa? Dari saya perhatikan kalau kegiatan di POM, kesehatan sudah ada, kekompakan sudah ada, sefrekuensi sudah ada, saat sedikit sudah ada. Ayo kita naik level. Next. Nah ini hanya sekedar kesenjangan ya, fakta yang ada. Kita nih perempuan, ya sering di ini praktikal tuh diutamakan laki-laki, kita gendernya perempuan. Kurang dukungan sosial budaya, peranan yang terbatas karena kesibukan rumah tangga, kurang dukungan finansial, dan semuanya akhirnya kurang support, kurang keberanian, membuat perempuan itu terkungkung dengan kebiasaan. Oke, next, ingat dulu. Nah di sini keberadaan kita perempuan, kalau kita diberdayakan seperti di sini ya di PO, multimedia, pemain musik, ada diakonianya, ada tim arisannya, yang membuat tetap jadi satu kesatuan yang indah. Aku suka loh arisan itu, nabung terpaksa, lebih nggak ada, tapi jadi aku ikut sama ini adekku ini, jadi lemari. Ya, itu hanya ini aja iklan. Nah kalau perempuan ini diberdayakan, diperlengkapi, dibekali, akan menjadi kontribusi di dalam misi dan pelayanan serta dalam penginjilan. Ibu-ibu, next. Nah, the best kan ini, it's good. Ini 17 Agustus kalau nggak salah ya. Wih, luar biasa, aduh. Sedih aku nggak bisa hadir, tapi sedang ada pekerjaan di luar waktu itu. Nih, ini it's good. Sudah memberi banyak pembekalan, kesetiaan, persekutuan, diakonia, dan lain-lain. Tapi the best is, ayo kita semua melaksanakan amanat agung supaya apa? Karena Tuhan itu tidak mencari orang yang luar biasa, tidak. Saya dulu juga biasa-biasa aja. Bahkan kayak buaan terbatas, aduh takut, aku gentar, tidak bisa ngomong. Saya apa lagi? Minder buaan, malu. Nah, jadi kontribusi atau peran perempuan satu bagian sangat penting dalam perkembangan misi pelayanan. Dan ini pasti ada yang hebat dalam hal ini, ada Busi Balani, sudah duluan dari saya. Jadi kita semua ya, jangan di zona nyaman aja. Yuk kita naik. Next. Who? The next leader. Who? Saya berpesan, jangan takut, kita sedang diberi anugerah sama Tuhan. Waktu kita bersedia, Tuhan sertai dengan kuasa dan yang membuat kita bisa mampu mengerjakan. Jadi jangan takut. Waktu itu 2 periode, dibilang saya nggak tahu apa-apa, bahkan terlalu minim pengetahuan kekristenan saya. Karena tahun 90 saya baru mengikut Tuhan dan terus masuk dalam POM ini dengan Busi Barani yang 10-15 orang waktu itu. Ternyata di 2006 sampai 2010 tetap gerak sampai bisa 80-100 waktu itu. Kan ada dimulainya persekutuan doa waktu saya itu, karena kenapa saya bentuk persekutuan doa Selasa. Saya sadar saya nggak bisa apa-apa, jadi perlu dukungan doa, dan puji Tuhan satu saat ini terus doa itu masih berlangsung ya, puji Tuhan, semua kekuatan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Tapi mari sesudah kita mendapat semua, go keluar, amanat agung kita laksanakan. Lanjut. Yang terakhir di Matius 7:21, bukan mereka yang memanggil Tuhan, aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah begini, yang masuk ke dalam kerajaan surga, bukan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Terus Tuhan Yesus juga di Yohanes pasal 4 ini
34 mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pekerjaannya adalah melanjutkan amanat Tuhan, wasiat Tuhan, yaitu amanat agung. Yuk ya, kita sudah kesehatian, kekompakan, yuk kita keluar supaya banyak orang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, amin. Kita berdoa ini karena waktu bosannya ini. Ya, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa di surga karena anugerah-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu, hamba-Mu sudah menyampaikan kepada jemaat di POM ini, ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang hebat. Tuhan tidak cukup hanya di zona sekarang, mari melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan bawa ibu-ibu ini semua untuk keluar, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu, untuk bertambah-tambah hitungan jemaat yang diselamatkan, baik tetangga, baik saudara, ataupun lingkungan gereja, dan dimanapun Tuhan pakai kami pribadi lepas pribadi melaksanakan amanat-Mu, yaitu amanat agung, supaya banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengurus yang sudah memberi waktu kepada saya. Tuhan berkati pengurus yang sudah berjalan, yang akan diakhiri pada hari ini dengan berkat rohani, berkat jasmani. Dan sebentar kalau akan dilakukan pemilihan pengurus baru, Tuhan juga lah yang berkuasa di sini, dan Tuhan sendiri sudah menyiapkan calon ketua baru sesuai seturut rencana. Di dalam Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.